kalau kita lihat, ini ide Ibu slideshow. Soalnya kalau Ibu slideshow, Ibu susah, nggak bisa lihat ini layar Zoom ini kalian juga ya. Jadi gini aja ya, kelihatan juga kan. Oke, jadi ada gerakan-gerakan yang terjadi di persimpangan. Jadi kalau kita lihat, misal ya, ada gerakan yang namanya memisah. Memisah diverging ya, kemudian ada bersilang, crossing, bergabung, merging, dan weaving. Nah, ini kita lihat, jadi misalnya kalau ini dari satu ruas jalan ya, kemudian dia kendaraan ada yang mau belok ke kiri, memisah, kemudian sebaliknya dia dari arah lengan yang kiri, dia belok kanan, bergabung ke satu yang jalur lurus, itu menjadi bergabung. Kemudian ada juga yang dari lengan kanan mau ke arah kiri, kemudian ada yang kendaraan lurus, itu bisa terjadi bersilang. Kemudian ada yang gerakan menjalin, jadi dia dari arah yang berlawanan, itu menjalin. Ini untuk yang pergerakan dasar. Kemudian dia ada yang pergerakan kompleksnya, itu lebih dari, kalau ini kan cuma dari satu arah kendaraannya ya, ini lebih dari satu arah. Nah, sehingga kalau kita lihat, di persimpangan itu ada beberapa titik konflik. Ya, jadi di satu simpang 4 itu bisa terjadi peluangnya ada segini titik konfliknya ya. Jadi misal kendaraan dari arah sini, kemudian dia ada yang dari belok kiri. Tapi dari arah yang utara ada juga kendaraan dia yang belok kanan sehingga bertemunya di sini ya. Merging, jadi di sini. Oke, ini ada satu titik. Kemudian dari arah sini, dari arah timur, dia lurus, tapi dia kembali tadi bertemu dengan kendaraan yang dari arah selatan. Itu juga ada titik mergingnya. Nah, sebaliknya dari yang arah barat, kemudian mau yang keluar ya, kalau tadi kita lihat yang masuk ke arah barat, nah yang dari arah barat dia keluar ke arah utara, itu gerakannya ada diverging ya. Kemudian dia ada yang duduk sana. Kemudian sambil anak ibu sekolah online juga nak buka pulau, jadi agak repot emang. Oke, nikmati bela banyak dramanya. Oke, jadi kemudian ada juga dia yang banyak di sini yang crossing ya. Jadi misalnya dari arah barat kemudian mau lurus ke arah timur, tapi itu nanti dia akan bersilangan dari yang arah utara mau ke arah selatan. Itu terjadi satu titik yang crossing ya. Jadi banyak memang terdapat titik konflik pada simpang berlengan 4. Nah, untuk menghindari kalau misalnya sampai benar-benar terjadi seperti ini, sering kan kalau misalnya kita lihat kalau lampu merahnya mati di simpang ya, itu jadinya ngelok simpangnya macet karena tidak ada yang mau mengalah. Itu tadi karena dia titik konfliknya semuanya bertemu. Oke. Jadi bagaimana cara kita di sini sebagai engineer merencanakan jalan, merencanakan pengaturan lalu lintas, itu biasanya kita buat itu tadi dengan yang pertama, kalau simpang itu bisa dibuat dengan simpang bersinyal ya. Jadi kita beri sinyal lalu lintas berupa lampu apil ya, alat penunjuk pemberi isyarat lalu lintas, itu lampu merah yang kita kenal dengan traffic light, atau kalau yang tidak, misalnya dia tidak bersinyal, itu bisa kita gunakan dengan bundaran atau roundabout. Nah, kalau di traffic light atau lampu merah, pasti semuanya pada mengerti bahwa kalau merah itu harusnya berhenti, kemudian kalau itu kuning atau ember warnanya, sebenarnya dibilang kuning juga enggak kuning ya, ember, itu dianya harusnya
kode untuk peralihan warna. Kemudian kalau hijau itu baru bisa jalan. Nah, walaupun kadang-kadang ada yang tetap aja nyerobot ya, nerobos gitu. Nah, tapi kalau misalnya di bundaran atau roundabout, itu dia mempunyai aturan yang berbeda. Sayangnya di kita itu tidak semuanya pengguna lalu lintas mengerti tentang aturan roundabout. Jadi kalau kita berada di roundabout, kita harus melihat dari arah kendaraan yang datang dari arah kanan. Jadi kalau masing-masing orang pengemudi itu lihatnya yang kendaraan datang dari arah kanan. Ketika dari arah kanannya kosong, dia bisa masuk ke dalam roundabout sini ya. Oke. Ketika dia sudah masuk dalam roundabout, terserah dia. Kalau misalnya dia mau belok ke sini, muter dulu ya, muter baru keluar di lengan sini. Demikian juga yang ini. Jadi kalau misalnya dari arah kanannya kosong, itu dia baru boleh masuk ke dalam putaran roundabout. Nah, kalau semuanya mengerti, itu pastinya tidak ada konflik ya, karena semua menunggu. Tapi masalahnya mungkin panjang antrian itu akan menjadi lebih panjang di sini. Ya, karena sama-sama menunggu kapan celah kosong atau gap dia bisa masuk. Oke, kita lihat dulu tadi ke ini jenis konflik pada persimpangan ya. Jadi jumlah konflik itu tadi yang pertama tergantung pada lengan persimpangannya. Ini ya, banyak lengan. Kalau misalnya jadi kalau simpang 3 tidak sebanyak ini, kemudian juga tergantung dari jumlah lajur pada setiap lengan. Kemudian ada juga pengaturan pergerakan arah lalu lintas atau fase. Nah, jadi untuk apa kita menggunakan sinyal lalu lintas? Itu yang pertama, alasannya itu untuk menghindari kemacetan di persimpangan akibat adanya konflik pergerakan. Sehingga kapasitas simpang itu dapat dipertahankan bahkan selama kondisi lalu lintas puncak. Nah, kita tadi kan mau menghitung dulu seberapa kapasitas persimpangan ya. Nah, jadi kalau misalnya dengan adanya sinyal lalu lintas, itu kapasitas yang sudah kita perhitungkan tadi itu bisa dipertahankan. Jadi seberapa banyak simpang tersebut bisa menampung kendaraan itu bisa terukur. Berbeda kalau misalnya dia tidak ada sinyal lalu lintas, itu tadi kacau ya. Kemudian yang kedua itu sinyal lalu lintas itu adalah memberikan kesempatan kepada kendaraan dari minor road untuk memotong arus kendaraan dari major road. Jadi ada yang namanya jalur mayor, ada yang namanya jalur minor. Sebenarnya sebenar-benar aturan berlalu lintas itu adalah kendaraan dari jalan minor, itu jalan yang lebih kecil ya. Kalau mau masuk bergabung ke jalan yang lebih besar, mayor road, itu dia harus menunggu sampai kosong. Tapi pada kenyataannya, apalagi motor nih, nggak peduli mau keluar lorong, mau masuk ke jalan, terus aja lurus aja ya, nggak peduli mau kosong, mau enggak, mau apa, dia mau belok masuk, dia terus motong aja arus dari mayor road. Nah, sebenarnya itu tadi guna sinyal lalu lintas itu memberikan kesempatan kalau memang benar-benar dia menunggu sampai kosong itu pastinya lama. Jadi ya sedikit memberikan kesempatan biar yang dari minor road, jalan minor tadi tidak terlalu lama menunggu ya. Kemudian yang paling penting itu adalah mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di persimpangan. Jadi kalau dengan adanya sinyal lalu lintas itu diharapkan meminimalkan titik konflik tadi, yang titik konflik tadi berujung bisa menyebabkan kecelakaan ya. Oke. Jadi untuk penanganan simpang ada yang diberikan pengaturan prioritas atau priority junction, kemudian ada pengaturan kanalisasi, ada pengaturan rambu dan marka, dan ada pengaturan bundaran atau roundabout. Jadi kalau misalnya kita lihat yang dengan prioritas, itu tadi, itu yang Ibu katakan tadi bahwa ada yang jalan mayor, jalan yang utama, dan jalan minor. Ya. Nah, yang dari minor, kalau mau masuk ke mayor, harus menunggu sampai dianya kosong, ada gap bisa masuk. Tetapi agak sulit kalau di sini ya, kesadaran dari pengemudi itu yang susah. Nah, jadi kalian sudah tahu, kalian sudah belajar, jangan lagi kalau misalnya mau masuk jalan dari
dari jalan yang minor mau ke jalan yang mayor itu nggak peduli, pokoknya terus disodor ke bawah, masuklah dulu palak mobil, pokoknya kayak masuk palak mobil, uang bakal stop dewek. Kalau bisa jangan ya. Kita jadilah pengendara yang beretika, yang mengerti etika berlalu lintas. Oke. Kemudian itu yang kedua adalah pengaturan dengan kanalisasi. Jadi jalurnya itu misalnya kalau mau belok dari jauh-jauh itu memang sudah dipisahkan ya. Jadi pemisahnya bisa itu berupa island ya, di pinggir sini misalnya dia dibuat island, atau misalnya dibuat marka jalan, atau kalau misalnya kita lihat di sini di mana ya, kalau mau belok kiri misalnya, oh ini nih contoh, kalau mau masuk PTC ya, waktu itu kan pernah kan, jadi jalannya memang sudah dikasih kerep ya, kerep yang dari disub yang plastik. Nah itu jadi seperti itu bentuk kanalisasi. Jadi kalau misalnya yang tidak mengganggu lalu lintas yang lain, kalau mau belok kiri, oke kita ngambil jalur kiri, lajur kiri dari awal. Tapi kalau misalnya mau lurus, itu kita ambillah yang lajur kanan. Jadi dia tidak saling mengganggu, ya. Jadi nggak macet sejalan-jalan. Oke, kemudian ada yang pengaturan dengan rambu dan marka. Nah, jadi kalau misalnya pengaturan rambu dan marka ini itu tadi bertujuan dia efektif digunakan di simpang 3. Jadi pertemuan jalan mayor dan minor itu dia ada yang kita kasih rambu misalnya stop atau dikasih rambu yang segitiga ini. Ada yang tahu rambu segitiga ini apa artinya? Stop pasti tahu. Kalau yang ini rambu segitiga ada yang tahu? Silakan. Nggak ada yang tahu. Ini pasti sudah punya SIM semua ini, Ibu yakin. Nggak ada yang bisa jawab. Tidak boleh berhenti, Bu. Nggak boleh berhenti, harus pelan-pelan, Bu. Oke. Yang lain? Rambu hati-hati, Bu. Hati-hati. Jadi sebenarnya dia itu lebih ke untuk memberi kesempatan ya. Memberi kesempatan pada yang jalur mayor. Jadi kita yang dari ini kan dia dipasangnya di sini nih. Dia dipasangnya di sini. Jadi yang bisa ngeliat itu yang dari jalan minor. Nah, yang dari jalan minor itu disuruh memberi kesempatan dulu yang lewat pada yang jalan mayor. Ketika dia sudah ada peluang baru dia boleh masuk ya. Oke, jadi seperti itu tadi. Kemudian yang roundabout tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi aturannya bahwa semua yang sudah termasuk di dalam putaran roundabout itu mendapat prioritas. Jadi yang masih di lengan simpang itu dia harus menunggu terlebih dahulu. Kapan dia masuk? Apabila arus dari sebelah kanannya sudah kosong ya. Ini gambar roundaboutnya, tapi ini lain ininya ya. Kalau kita kan left hand driving ya, jadi setirnya di kanan. Tapi ini kalau untuk yang right hand driving, yang setirnya di kiri. Sebentar. Kakak bisa? Belum mulai. Oke. Nah, itu tadi kalau kita berbicara tentang pengaturan persimpangan ya. Nah, yang kita bicarakan tadi adalah persimpangan sebidang. Kemudian ada juga yang namanya persimpangan tidak sebidang. Apa itu persimpangan tidak sebidang? Jadi ketika kita menemui persimpangan, kemudian untuk
pengaturannya itu dibuat misalnya flyover atau underpass, maka dia menjadi tidak dalam satu bidang ruas jalan ya. Ada yang naik, ada yang turun, itu dinamakan dengan persimpangan tidak sebidang. Nah, kita lihat dulu kapan kita menentukan mau membuat persimpangan tersebut menjadi tidak sebidang. Jadi ada faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan pemilihan jenis simpang menjadi tidak sebidang. Yang pertama, volume kendaraan. Kita lihat dulu sebelum dibangun, yang simpang Patal itu macetnya luar biasa ya. Simpang Polda yang pertama flyover dibuat di Palembang ya, itu panjang antrian, kalau di lampu merahnya gila-gilaan, tidak bisa diprediksi berapa lama waktu tempuh kita di simpang tersebut karena macet. Jadi volume kendaraan dia sudah over untuk di simpang tersebut sehingga kapasitasnya tidak bisa lagi menampung volume kendaraan. Nah, kemudian arah pergerakan kendaraan dan ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan itu berkaitan dengan pembebasan lahan. Kita bisa merencanakan mau membuat simpang tidak sebidang, tapi kalau terhambat stuck di pembebasan lahan juga percuma ya. Jadi ada beberapa tipe untuk persimpangan tidak sebidang, tapi kalau misalnya di kita itu cuman yang gini aja ya, cuman flyover, bukan juga tipe Intan atau Diamond, kita cuman ya ini aja apa namanya, flyover biasa aja ya. Tapi kalau misalnya kayak di Jakarta atau kota besar lainnya itu banyak yang sampai tipe Clover dan tipe lain-lainnya ya. Oke, sampai sini mengenai pergerakan di persimpangan, ada pertanyaan? Nanti materinya bisa kalian download di e-learning ya. Materi bisa kalian download di e-learning, kemudian nanti jangan lupa absen. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya. Kalian ada kuliah lain lagi hari ini?